Rina duduk termenung di ruang tamu rumah kayu yang tak pernah terasa nyaman. Rumah itu milik keluarga suaminya, Andi, yang awalnya ia anggap sebagai tempat penuh harapan setelah menikah. Namun, kenyataannya jauh berbeda. Setiap sudut rumah ini terasa berat, bahkan lebih mirip penjara bagi Rina. Sejak menikah, Rina merasa dirinya semakin terisolasi. Andi yang dulu penuh kasih sayang, kini lebih sering menghindar. Keluarga besar Andi pun tidak kalah dinginnya. Mereka tidak pernah menerima Rina dengan hangat. Setiap kali mereka berkumpul, Rina hanya dianggap sebagai orang luar yang tidak pantas berada di tengah-tengah mereka. Hari-hari Rina di rumah itu penuh dengan perasaan kesepian. Andi lebih banyak bekerja di luar, sementara ia harus berhadapan dengan keluarganya yang selalu menganggapnya rendah. Tidak ada rasa hormat, tidak ada perhatian. Rina mulai merasa ada yang salah dengan pernikahannya, tapi ia tidak bisa mengatakannya kepada siapapun. Apalagi, ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa diubah. Tapi Rina bukan tipe orang yang mudah menyerah. Setelah 1 tahun menjalani pernikahan yang penuh ketegangan, ia mulai merasa ada yang harus dilakukan. Ia tak lagi bisa diam melihat perlakuan buruk yang diterimanya. Pada suatu malam, Rina mendengar cerita dari seorang tetangga tentang pemakaman tua di pinggir desa. Pemakaman itu dikenal angker, tak ada yang berani melewatinya apalagi berlama-lama di sana. Namun, cerita itu justru membuat Rina penasaran. Kehidupan yang ia jalani saat itu sudah cukup buruk, dan Rina merasa tidak ada yang lebih buruk lagi. Ia pun memutuskan untuk mengunjungi pemakaman itu, berharap mendapatkan sesuatu, entah itu keberanian atau kekuatan, untuk menghadapi keluarga Andi yang selalu merendahkannya. Pada malam yang gelap, Rina melangkah menuju pemakaman tua itu. Langkah kakinya terasa berat, namun ada dorongan kuat yang mendorongnya maju. Begitu sampai di sana, ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Di tengah kesunyian malam, ia menemukan sebuah batu nisan yang tampak lebih mencolok dari yang lain. Tertulis di sana nama yang sudah hampir pudar, dan di sekelilingnya tercium aroma bunga yang tidak dikenal. Rina merasa aneh, seakan-akan ada sesuatu yang menghubungkannya dengan tempat itu. Perasaan gelisah dan takut bercampur aduk. Namun, ia tahu bahwa inilah langkah pertama. Ia telah memutuskan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan kekuatan dan membalaskan dendamnya. Dengan hati yang penuh kebimbangan, Rina berbisik dalam hati, jika aku harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kekuatan ini, aku siap melakukannya. Kalimat itu, meskipun pelan, terdengar begitu berat dan penuh harapan. Pemakaman itu menjadi saksi pertama dari perjalanan gelap yang akan segera dimulai dalam hidupnya. Rina merasa ada yang berbeda sejak malam itu. Setelah mengunjungi pemakaman, ia mulai merasa ada kekuatan yang aneh mengalir dalam dirinya. Awalnya, ia hanya mengira itu hanya perasaan karena suasana malam yang mencekam. Namun, lama-kelamaan, kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi. Pagi hari setelah kunjungan pertama itu, Rina merasa lebih berenergi, lebih hidup daripada sebelumnya. Ia terbangun lebih pagi, bahkan sebelum alarm berdering. Sebuah rasa percaya diri yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mengalir deras dalam dirinya. Ia menatap wajahnya di cermin, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang berbeda. Rina yang biasanya terlihat lelah dan kusam, kini tampak lebih segar dan cantik. Namun, perubahan itu tidak hanya berhenti pada penampilannya. Semakin hari, ia merasa seolah-olah bisa mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Pada awalnya, suara itu seperti bisikan yang samar, datang dari dalam kepalanya, namun semakin lama semakin jelas. Suara itu selalu mengingatkannya untuk tidak takut, untuk melangkah lebih jauh, untuk melakukan apapun yang diperlukan agar bisa mendapatkan apa yang ia inginkan. Rina mulai merasa cemas. Ketika ia berjalan melewati dapur, tiba-tiba tangan ibunya mertuanya terjatuh dari meja tanpa ada angin. Mata Rina membelalak, tapi ketika ia menoleh, ibu mertuanya hanya melihatnya dengan tatapan kosong, seperti tidak ada yang terjadi. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang tamu, Andi pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah,
dan dia langsung duduk di sofa tanpa berkata apa-apa. Rina duduk di sampingnya, mencoba untuk memulai percakapan, namun Andi hanya mengangguk dan terdiam. Saat itu, Rina merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang menarik di dalam dirinya. Rasanya seperti ia bisa memengaruhi Andi, bahkan lebih dari sekadar berbicara. Tiba-tiba, ia merasa dirinya lebih kuat. Ia melirik Andi, dan untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan ada sebuah kekuatan yang menyelimuti dirinya, seperti bisa mengendalikan keadaan. Andi menoleh padanya, matanya kosong, seolah-olah kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Rina menahan nafas. Dia tidak tahu mengapa ini bisa terjadi, tapi ia merasa kekuatan itu datang dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang berada di luar dirinya. Tak lama kemudian, sebuah suara bergema di dalam pikirannya, "Kamu telah menerima perjanjian itu, kan? Jangan ragu. Dendammu akan terbalas." Rina terkejut. Itu bukan hanya suara biasa, itu suara yang seperti mengendalikan pikirannya, menyuruhnya untuk bertindak. Ia merasa ketakutan, namun juga terpesona. Suara itu, meskipun terdengar menyeramkan, seperti memberitahu dia bahwa ia bisa melakukan apapun untuk membalas perlakuan buruk yang selama ini ia terima. Kejadian-kejadian kecil seperti ini semakin sering terjadi. Rina merasa seakan-akan dunia di sekelilingnya mulai berubah. Tidak hanya dirinya yang berubah, tapi suasana rumahnya juga semakin terasa berbeda. Ada yang gelap dan dingin, seolah-olah ada bayangan yang terus mengikuti setiap langkahnya. Dan semakin lama, ia semakin yakin bahwa apa yang ia alami bukan hanya kebetulan. Semua ini adalah akibat dari perjanjiannya di pemakaman. Malam itu, saat Andi terlelap di sampingnya, Rina menatap langit-langit kamar dengan mata yang terbelalak. Ia merasa sesuatu yang sangat besar dan gelap sedang mendekatinya, siap membawa perubahan yang tak terduga. Sesuatu yang akan membentuk takdirnya ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rina merasa semakin sulit mengendalikan apa yang terjadi di sekitarnya. Sejak perjanjian di pemakaman, kekuatan yang mengalir dalam dirinya semakin tak terkendali. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya yang menggerakkan segalanya. Namun, semakin kuat perasaan itu, semakin banyak masalah yang muncul. Suatu sore, saat Rina sedang mencuci piring di dapur, suara keras terdengar dari luar. Andi dan ayah mertuanya sedang bertengkar. Rina tidak bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi dari nada suara mereka, jelas sekali ada ketegangan yang semakin meningkat. Ia menatap pintu dapur dengan gelisah, mencoba menenangkan dirinya. Tanpa terasa, suara itu semakin mendekat. Tiba-tiba Andi masuk dengan wajah merah padam. Ia menatap Rina dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan apa yang aku katakan?" teriaknya, suaranya syarat amarah. Rina terkejut. Biasanya Andi tidak pernah berbicara seperti itu padanya. Ia terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk merespons, tetapi bibirnya seakan terkunci. Andi melangkah maju, dan dalam sekejap, ia menepuk meja dengan keras. "Kamu tidak tahu apa yang aku hadapi," katanya dengan suara yang penuh emosi. Rina merasa jantungnya berdebar kencang. Suara bisikan dalam kepalanya semakin keras, "Kamu bisa mengendalikan ini, Rina. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu." Perasaan itu semakin kuat, seperti sebuah kekuatan yang mengalir dari dalam dirinya, membuatnya merasa lebih berani daripada sebelumnya. Andi melanjutkan, "Keluarga kita sedang dalam masalah besar, Rina. Kenapa kamu selalu membuat segalanya semakin buruk?" Suaranya penuh kebingungan dan ketidakberdayaan. Rina bisa merasakan perasaan putus asa yang mendalam dari suaminya. Namun, ada sesuatu dalam diri Rina yang berubah. Rasa kasihan itu menguap begitu saja. Ia tidak lagi merasa ingin mengalah. Sebaliknya, ada sebuah dorongan untuk membuktikan bahwa dirinya bisa lebih dari yang mereka pikirkan. Ia merasa, untuk pertama kalinya, dirinya tidak perlu tunduk lagi. Dengan langkah mantap, Rina mendekatkan dirinya ke Andi. "Sudah cukup," katanya, suaranya keras dan penuh keyakinan. "Aku tidak akan diam saja lagi.
Andi tertegun. Wajahnya yang biasanya penuh kebingungan kini berubah menjadi raut bingung yang nyata. Rina merasakan matanya berkilat, seperti ada kekuatan besar yang muncul dari dalam dirinya, siap untuk mengubah segalanya. Namun, meski merasa lebih kuat, Rina tahu ada harga yang harus dibayar. Di dalam hati, ia mulai merasakan kekhawatiran yang muncul, perasaan yang selama ini ia coba hindari. Bahwa kekuatan yang ia miliki bisa berbalik menjadi bumerang. Ia mulai merasakan ada yang salah. Setelah kejadian itu, kehidupan di rumah semakin tegang. Rina merasakan ketegangan yang semakin memuncak di setiap sudut rumah. Keluarga Andi tidak lagi hanya sekadar memandangnya sebelah mata. Mereka mulai menganggapnya sebagai ancaman. Suatu malam, Rina mendengar bisikan lagi, kali ini lebih tajam dan jelas, "Tunjukkan siapa yang lebih berkuasa, Rina. Mereka semua harus tahu." Rina tak tahu lagi apakah dirinya benar-benar mengendalikan keadaan atau justru sedang terperangkap dalam permainan yang lebih besar, yang bahkan ia sendiri tak bisa memprediksi ujungnya. Ketika ia menatap bayangannya di cermin, wajah yang ia lihat bukan lagi wajah Rina yang dulu. Kini ada sesuatu yang lebih gelap, yang mulai merasuki dirinya. Ketika pagi tiba, Rina menyadari satu hal yang tak bisa ia elakkan, konflik ini akan semakin menjadi-jadi. Dendamnya telah mulai menuntut bayaran, dan ia tidak tahu seberapa jauh ia bisa melangkah sebelum semuanya lepas kendali. Rina mulai merasa bahwa ada yang aneh dengan setiap langkah yang ia ambil. Makin lama, semakin banyak hal tak wajar yang terjadi di rumahnya. Pagi itu, ia terbangun lebih awal dari biasanya. Biasanya, ia mendengar suara ayam berkokok atau suara anak-anak tetangga yang sedang berlari-lari, namun kali ini, semua terasa hening. Suasana di luar jendela tampak suram, seperti tertutup kabut tipis. Ketika Rina berdiri dari tempat tidur, kakinya terasa berat. Ia mencoba menginjak lantai, namun kakinya tidak mau bergerak seperti biasa. Ada sesuatu yang menahan geraknya. Dengan susah payah, ia berhasil menginjakkan kaki di lantai. Saat itu, ia melihat bayangannya di cermin. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, dan rambutnya kusut. Tidak ada yang aneh, tetapi entah kenapa ia merasa seperti ada sesuatu yang memandangnya dari dalam cermin. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu, dan menuju dapur. Namun, saat membuka pintu dapur, matanya langsung tertuju pada sesuatu yang tak biasa. Meja makan yang biasanya kosong kini dipenuhi dengan potongan-potongan lilin yang sudah hampir habis terbakar. Di antara lilin itu, ada sebuah catatan kecil yang tergeletak di tengah meja. Dengan tangan yang gemetar, Rina mengambilnya. Tulisannya hanya terdiri dari satu kalimat, namun itu membuat tubuhnya kaku. "Saat malam tiba, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini." Rina menelan ludah. Perasaan takut menggelayuti dirinya, namun di sisi lain, ada dorongan untuk mencari tahu lebih lanjut. Di hari yang sama, kejadian-kejadian aneh mulai semakin intens. Andi yang biasanya selalu pulang larut malam, kini tiba-tiba saja sudah berada di rumah saat sore. Wajahnya tampak murung, dan ia hanya duduk di ruang tamu tanpa berkata sepatah kata pun. Rina merasa cemas, tetapi ia tidak berani bertanya. Ada rasa takut yang tak bisa ia jelaskan, rasa yang membuatnya merasa jauh lebih asing dengan suaminya. Suatu malam, Rina terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu depan. Ia bangun dengan terengah-engah, dan dengan langkah terburu-buru, ia membuka pintu. Namun, tidak ada siapa-siapa. Angin malam berhembus masuk, membawa aroma aneh yang membuat perutnya mual. Begitu ia menutup pintu, sebuah suara lembut berbisik di telinganya, "Semakin dekat, semakin sulit untuk kembali." Rina menjerit pelan, seakan tubuhnya dipenuhi kekhawatiran yang tak tertahankan. Semakin lama, perasaan itu semakin kuat, dan ia merasa bahwa kekuatan yang sudah ia panggil itu semakin tidak terkendali. Begitu ia kembali masuk ke kamar, ia mendapati pintu lemari terbuka lebar, padahal ia ingat sudah menutupnya rapat. Ia mendekati lemari dengan rasa takut yang mencekam. Ketika membuka pintu lemari itu, sebuah wajah pucat muncul dari dalam,
menatapnya tajam. Rina menjerit dan mundur beberapa langkah. Namun, saat ia melihat lebih jelas, wajah itu adalah dirinya sendiri, namun lebih tua, lebih pucat, dan dengan senyuman yang tak wajar. Tubuhnya menggigil, dan ia merasa seperti sedang terperangkap dalam dunia yang asing. Apa yang terjadi? Apa yang ia lakukan? Kekuatan yang ia panggil semakin membelenggunya. Rina mulai merasakan bahwa setiap langkahnya membawa dirinya semakin jauh ke dalam pusaran yang tak bisa ia kendalikan. Setiap kejadian ganjil ini terasa seperti peringatan, namun entah mengapa, Rina merasa bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Rina merasa terperangkap dalam dunia yang semakin mengerikan. Setiap sudut rumah terasa penuh dengan kegelapan yang menunggu untuk menelan dirinya. Suatu pagi, setelah kejadian malam sebelumnya, Rina memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan, sesuatu yang tak bisa ia lari dari itu. Di dapur, Rina memeriksa kembali catatan yang ditemukan di atas meja makan beberapa hari lalu. Ia berusaha menganalisis setiap kata, mencari petunjuk lebih lanjut. Saat malam tiba, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya menguasai tempat ini. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan dia? Rina mencari tahu lebih lanjut tentang rumah tua mereka. Ia ingat, beberapa bulan lalu, Andi pernah menceritakan bahwa rumah itu dulunya milik nenek buyutnya yang dikenal sebagai perempuan sakti. Nenek buyut Andi konon memiliki kemampuan untuk berbicara dengan roh dan melakukan ritual-ritual yang tidak biasa. Rina mulai menghubungkan titik-titik tersebut. Kemungkinan besar, nenek buyut Andi yang telah meninggal itu masih memiliki pengaruh di rumah ini, atau lebih tepatnya, roh nenek buyut yang menguasai rumah mereka. Malam itu, Rina memutuskan untuk pergi ke pemakaman tua di belakang desa, tempat nenek buyut Andi dimakamkan. Selama ini, ia selalu merasa takut untuk datang ke sana. Tapi kali ini, dorongan untuk mencari jawaban jauh lebih besar daripada rasa takut yang menguasainya. Dengan langkah cepat, Rina melangkah menuju kuburan tua yang terletak di ujung desa. Ketika ia sampai, suasana di sana terasa sunyi. Hanya suara angin yang terdengar, membawa aroma tanah basah. Ia berjalan menuju makam nenek buyut Andi. Di dekat makam, ada sebuah batu nisan besar yang sudah terlihat usang, tertutup lumut. Namun, ada sesuatu yang aneh. Batu nisan itu tampak baru, meskipun usianya sudah puluhan tahun. Rina merasakan ada sesuatu yang memanggilnya, seolah batu nisan itu ingin memberitahunya sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia mulai membersihkan lumut yang menempel di batu nisan itu. Ketika ia melihat lebih dekat, tulisan di batu nisan itu mulai terbaca, nenek buyut tua, penjaga alam lain. Mata Rina membelalak. Penjaga alam lain? Apa maksudnya? Rina mulai merasa ada sesuatu yang lebih gelap di balik keberadaan nenek buyut Andi. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam tubuhnya, seperti suatu kekuatan yang perlahan masuk ke dalam dirinya. Ia tidak tahu bagaimana, tapi sesuatu yang tidak wajar menguasai tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara dari belakangnya membuatnya terlonjak. Kamu datang untuk mencari jawaban? Suara itu lembut, namun penuh kekuatan. Rina menoleh, dan di balik bayangan pohon, ia melihat seorang wanita tua yang wajahnya mirip dengan gambar yang pernah ia lihat di album keluarga Andi. Itu adalah nenek buyut Andi, tapi tubuhnya sudah tak tampak hidup. Siapa kamu? Tanya Rina dengan suara gemetar. Wanita tua itu tersenyum tipis. Aku adalah penjaga tempat ini, dan aku yang memberimu kekuatan itu. Kekuatan yang sudah lama tertidur, sekarang terbangun dalam dirimu. Rina merasa tubuhnya gemetar, namun ia tak bisa mundur. Ada sesuatu yang menarik dirinya untuk mendekati wanita itu, seolah ia sudah terikat dengan takdir yang tak bisa ia hindari. Maka, jawaban yang ia cari pun mulai terungkap. Namun, pertanyaan baru pun muncul. Apa yang akan terjadi pada dirinya setelah mengetahui semua ini? Rina berdiri terpaku di depan sosok nenek buyut Andi yang tampak begitu tidak wajar. Suasana semakin mencekam,
dan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Meskipun jantungnya berdegup kencang, Rina mencoba menenangkan diri. Dia tidak bisa hanya menyerah begitu saja. Rasa takut yang merayap dalam dirinya harus ia lawan. Ini bukan lagi soal ingin tahu, ini soal bertahan hidup. Nenek buyut Andi menatapnya dengan tatapan tajam, seolah menilai seberapa besar keberanian yang ada dalam diri Rina. "Kamu sudah tahu, kan, apa yang harus kamu lakukan?" Suara nenek buyut terdengar berat, seakan berasal dari alam yang jauh. Rina menggigit bibir, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku tidak ingin kekuatan ini. Aku tidak mau terlibat dalam permainanmu," katanya tegas. Namun, meskipun kata-katanya terdengar penuh tekad, hatinya berguncang. Ia tahu bahwa berbicara seperti itu tidak akan mudah, dan melawan kekuatan yang sudah berakar dalam keluarga suaminya bukanlah hal yang sederhana. Nenek buyut itu hanya tersenyum tipis. "Kamu sudah terpilih, Rina. Ini bukan pilihan lagi. Kekuatan ini sudah menjadi bagian dari dirimu, dan tidak ada jalan kembali." Suara itu semakin dalam, menembus jantungnya. Namun, Rina tidak menyerah. Sekuat tenaga, dia berusaha mengingat kembali apa yang baru saja dia pelajari. Nenek buyut itu mengatakan bahwa kekuatan yang ada dalam dirinya berasal dari suatu perjanjian yang dibuat bertahun-tahun lalu. Rina sadar, jika ada satu hal yang bisa menyelamatkannya, itu adalah menghentikan perjanjian itu. Ia harus memutuskan hubungan dengan roh-roh yang menguasai rumah mereka dan menghentikan segala kekuatan yang telah mengikatnya. "Aku akan melawan," katanya dengan suara gemetar, tetapi semakin keras. Rina mengangkat tangan, berusaha mengusir ketakutan yang menghimpit hatinya. Di pikirannya, terlintas wajah suaminya, Andi. Bagaimana dia bisa membiarkan semua ini terus berlanjut? Andi tidak tahu apa yang terjadi, dan Rina tidak ingin dia terjebak dalam permainan yang sudah melibatkan dirinya. Nenek buyut Andi tersenyum, namun kali ini ada nuansa yang lebih mengancam. "Kamu tidak bisa melawan apa yang sudah menjadi takdirmu, Rina. Kamu adalah bagian dari rencana ini." Rina merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahannya untuk bergerak. Namun, dia tahu ini adalah saatnya untuk bertindak. Di dalam dirinya, ada perasaan yang sangat kuat untuk memutuskan ikatan ini, apapun yang terjadi. Dengan gerakan cepat, Rina menggenggam batu nisan yang terletak di dekatnya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan menghantamkannya ke tanah dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, membuat rambutnya terurai dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Namun, ia tetap berdiri tegak. Dalam hatinya, ia berteriak, "Aku tidak akan tunduk pada kamu. Aku akan mengakhiri ini." Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, nenek buyut itu mengangkat tangannya, dan tubuh Rina seketika terlempar ke tanah. Rina merasakan sakit yang luar biasa. Tubuhnya terasa seperti terhimpit oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah ada kekuatan gaib yang menahan setiap gerakannya. "Cobalah melawan, Rina. Tapi ingat, kekuatan ini bukanlah milikmu untuk dihapuskan begitu saja," kata nenek buyut itu dengan senyum yang semakin lebar. Rina, yang tergeletak di tanah, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bangkit. Ada satu hal yang ia pelajari malam ini. Untuk melawan, ia tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik, tetapi juga tekad yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Dia harus menemukan cara untuk memutuskan perjanjian ini, dan untuk itu, ia harus menghadapinya sampai akhir. Rina terbangun dalam keadaan yang gelap, tubuhnya terasa lemas, namun hatinya tetap dipenuhi tekad yang kuat. Suara-suara aneh terdengar mengerikan, seperti bisikan yang datang dari segala arah, berputar-putar di sekelilingnya. Ia berusaha bangkit, namun tubuhnya tidak sekuat biasanya. Rasanya seperti ada tangan yang tidak terlihat menahannya, mencengkeram kuat. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang mencekam, suara tawa kecil terdengar di telinganya. Tawa itu semakin lama semakin keras, menggema seperti berulang-ulang, menyelubungi seluruh tubuh Rina. Ia merasa tubuhnya terhisap ke dalam tanah, seakan bumi itu sendiri menuntutnya. Rina mencoba menahan nafas,
tapi udara di sekelilingnya terasa semakin berat. Di depannya, sosok hitam muncul perlahan, dengan wajah yang terbalut oleh bayang-bayang kelam. Itu adalah nenek buyut Andi, namun kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan. Matanya bersinar merah menyala, mulutnya mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. "Kamu pikir kamu bisa melawan takdir?" Suaranya menggema dalam kegelapan. Rina berusaha berdiri, tapi tubuhnya terasa seperti terikat. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan lain mulai muncul. Mereka semua adalah roh-roh penasaran yang terperangkap dalam perjanjian lama, dan kini semuanya mengelilinginya. Suara tangisan dan teriakan bergema, seolah-olah mereka meminta pembebasan, tapi Rina tahu bahwa mereka tidak bisa dibantu. Mereka adalah bagian dari kesepakatan gelap yang terjalin bertahun-tahun lalu. Nenek buyut itu melangkah mendekat, dan Rina merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. "Semua yang kamu lihat ini adalah akibat dari perjanjian yang kamu pilih untuk ikuti," kata nenek buyut dengan suara datar. "Kamu tidak akan pernah bisa lari darinya." Rina menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan seluruh keberanian yang ada. "Aku tidak akan menyerah. Aku akan mengakhiri ini, apapun yang terjadi," teriaknya dengan penuh tekad, meskipun suara itu nyaris tenggelam dalam riuhnya teriakan dari roh-roh yang mengelilinginya. Tiba-tiba, tangan-tangan gaib muncul dari tanah, mencengkram kakinya, menariknya ke bawah. Rina menjerit, berusaha melepaskan diri. Dia menggenggam erat batu nisan yang ada di dekatnya dan memukulnya ke tanah, berharap itu bisa menghentikan semua ini. Namun, semakin keras ia memukul, semakin banyak tangan yang muncul, semakin kuat mereka menariknya ke dalam tanah. "Jangan coba melawan lagi," suara nenek buyut terdengar begitu dekat, seakan sudah berada di sampingnya. "Kamu sudah terikat. Semua ini adalah bagian dari kesepakatan. Semua yang terjadi padamu, itu sudah tertulis." Rina merasakan keputusasaan melanda hatinya, namun ia tahu ini bukan saatnya untuk menyerah. Ia harus melawan dengan cara apapun. Ingatan akan wajah Andi kembali muncul. Suaminya yang selama ini tidak tahu apa yang terjadi, yang tidak pernah memahami rasa sakit yang ia alami, kini menjadi alasan Rina untuk bertahan. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Rina berteriak, "Aku tidak akan terjebak dalam dunia ini. Aku akan bebas." Teriakannya mengguncang bumi, dan untuk sekejap, bayang-bayang itu seakan menghilang. Semua roh yang mengelilinginya lenyap begitu saja. Namun, perasaan tenang itu hanya sesaat. Begitu Rina mengangkat wajahnya, nenek buyut itu sudah berdiri di hadapannya, lebih menakutkan dari sebelumnya. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri, Rina," katanya dengan senyum mengerikan, diikuti dengan tawa yang mengerikan. "Semua ini sudah dimulai, dan tidak ada jalan mundur." Saat itu, Rina menyadari bahwa meskipun ia bisa melawan, ia masih terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tak terlihat. Teror ini akan terus mengikutinya, hingga ia menemukan cara untuk menghentikannya sekali dan untuk selamanya. Rina berdiri tegak di tengah kegelapan yang semakin pekat, jantungnya berdetak kencang, namun matanya tak pernah lepas dari sosok nenek buyut yang berdiri di hadapannya. Kegelapan di sekitar mereka seperti hidup, menggeram dan berdesir, merayap pelan, membungkus seluruh tubuhnya. Bau tanah basah dan amis menyengat hidungnya, sementara bisikan halus semakin lama semakin keras, menyerang telinganya dengan kata-kata yang tidak bisa ia mengerti. "Kamu pikir kamu bisa menang, Rina?" Nenek buyut itu tersenyum dengan senyum penuh kemenangan. "Semua ini adalah hasil dari pilihanmu. Tidak ada jalan untuk mundur." Rina menatap tajam ke arah nenek buyut itu. "Aku tidak takut padamu. Aku sudah cukup terhina oleh perbuatan kalian semua. Aku datang untuk mengakhiri semua ini," katanya, suaranya tegas meski hatinya bergejolak. Nenek buyut itu tertawa kecil, tawa yang penuh dengan ejekan. "Mengakhiri? Kamu pikir kamu bisa menghentikan apa yang sudah ada sejak lama? Perjanjian ini tidak akan pernah berakhir, Rina. Kamu hanya bagian dari takdir yang lebih besar." Namun, Rina tidak bergeming. Ia menatap sosok itu dengan penuh tekad.
Aku sudah cukup lama terjebak dalam kegelapan ini. Kali ini, aku yang akan mengendalikan takdirku sendiri. Dengan satu gerakan cepat, Rina mengeluarkan benda kecil yang sudah lama ia sembunyikan di balik bajunya. Sebuah kalung yang diberikan oleh seseorang yang pernah ia temui di sebuah pasar malam. Kalung itu dililitkan dengan sebuah batu hitam yang berkilau. Ini akan mengakhiri semuanya, Rina berkata pada dirinya sendiri, meskipun ia merasa takut jika nenek buyut itu akan menghancurkan harapannya. Nenek buyut itu memandang kalung itu dengan pandangan penuh kebencian. Itu tidak akan membantu, Rina. Kamu tidak bisa melawan kejahatan yang sudah tertanam sejak lama. Nenek buyut itu melangkah maju, namun kali ini Rina tidak mundur. Ia maju dengan penuh keberanian, meskipun tubuhnya lelah dan tak berdaya. Rina mengangkat kalung itu tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, cahaya hitam keluar dari batu itu, menyorot langsung ke arah nenek buyut. Seketika, udara berubah menjadi dingin. Bayangan-bayangan yang sebelumnya mengelilingi Rina mulai mereda, seolah-olah kekuatan kalung itu memberi efek yang lebih besar dari yang ia kira. Nenek buyut itu terhenti, matanya menyipit. "Apa yang kamu lakukan?" Suaranya terdengar terkejut. "Kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, Rina." "Justru aku yang akan mengakhirinya," jawab Rina dengan keyakinan yang semakin kuat. Dengan satu gerakan, ia melontarkan kalung itu ke arah nenek buyut. Tiba-tiba, semua bayangan itu menghilang. Suasana menjadi sunyi, bahkan suara angin pun tak terdengar. Rina merasa ada sesuatu yang salah. Ketika ia menoleh, nenek buyut itu sudah menghilang. Tetapi tubuh Rina masih terasa lemah, dan rasa takutnya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Namun, sebelum ia sempat menghela nafas panjang, tanah di bawahnya bergetar, dan dari lubang-lubang tanah muncul sosok-sosok hitam yang lebih besar dari sebelumnya. Mata Rina membelalak saat melihat wajah-wajah yang ia kenal, wajah-wajah dari masa lalu, yang kini berubah menjadi sosok menakutkan. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama meninggal, tapi kini bangkit untuk mengambil bagian dari kesepakatan yang telah dibuat nenek buyut. Rina merasa keputusasaan mulai merayap, namun ia tidak boleh mundur. Ia harus bertarung, melawan semua yang telah membelenggunya. "Aku tidak akan menyerah," kata Rina dalam hati. "Aku akan menyelesaikan ini, apapun yang terjadi." Dengan semangat yang baru, Rina mengambil langkah pertama menuju kegelapan yang semakin mengancam. Rina terengah-engah, tubuhnya lelah setelah berlari tanpa henti, mencoba menjauh dari bayangan yang mengejarnya. Setiap langkah terasa semakin berat, namun pikirannya tetap fokus pada satu tujuan, keluar dari pemakaman ini. Namun, semakin ia berlari, semakin banyak bayangan yang muncul, seperti ingin menghalangi jalan pulangnya. Tiba-tiba, ia berhenti. Di depan mata Rina, sebuah cahaya terang menyinari jalan yang tampaknya mengarah keluar dari kawasan pemakaman. Matanya berkedip, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan keluar yang aman. Dengan penuh harap, ia melangkah menuju cahaya itu, namun saat kakinya menjejakkan tanah di sana, suasana seketika berubah. Semua rasa lelah yang ia rasakan hilang, digantikan oleh perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. "Selamat datang, Rina," suara itu terdengar familiar, suara nenek buyut. Tiba-tiba, sosok tua itu muncul di hadapannya, berdiri dengan senyum penuh kemenangan. Rina terpaku, matanya melotot tidak percaya. "Apa yang terjadi? Aku sudah hampir keluar. Kenapa kau ada di sini?" Nenek buyut itu tertawa pelan, dengan suara yang terdengar begitu menyakitkan di telinga Rina. "Kau pikir kau bisa lari begitu saja? Semua yang kau alami, semua yang kau rasakan, adalah bagian dari takdir yang telah aku tentukan. Tidak ada yang bisa menghindar darinya." Rina mundur selangkah. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah. "Aku sudah melawanmu. Aku sudah menggunakan kalung itu. Kenapa aku masih di sini?" Nenek buyut itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitar Rina terasa semakin berat. "Itu hanya bagian dari permainan, Rina. Kau pikir kalung itu akan mengakhiri semuanya?"
kau benar-benar bodoh. Kalung itu hanyalah umpan, dan kau baru saja memakannya. Rina merasa terperangkap. Semua keberaniannya seolah runtuh dalam sekejap. Jadi ini semua hanya kebohongan? Tidak ada jalan keluar? Nah, sekarang kau mengerti. Nenek buyut itu mendekat, menatap Rina dengan tatapan penuh kehancuran. Semua yang kau lakukan, semua yang kau usahakan, hanya akan mengarah pada satu tujuan. Kau adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Rina merasa tubuhnya seperti dipenuhi dengan berat yang luar biasa. Ia ingin berteriak, namun mulutnya terasa terkunci. Tubuhnya kaku, dan matanya mulai kabur. Di saat itulah ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Selama ini, ia bukanlah orang yang mengendalikan perjanjian ini. Ia hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Penyelesaian? Itu hanya ilusi, Rina. Semua yang kau lakukan, semua yang kau harapkan, hanyalah kebohongan. Dan kini, kau akan menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Sebagai seorang penghuni di tempat ini. Seketika itu juga, tanah di bawah kaki Rina terbuka, dan tubuhnya seolah ditarik ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Tidak. Rina berteriak dalam hati, namun tak ada suara yang keluar. Ketika ia terjatuh ke dalam kegelapan, semuanya terasa hampa. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya keheningan yang menyesakkan dada. Apa yang ia anggap sebagai akhir, justru adalah awal dari penderitaan yang lebih dalam. Rina tahu bahwa ia tidak akan pernah keluar dari sini. Takdirnya telah ditentukan. Segala yang ia lakukan untuk membebaskan dirinya ternyata hanya membawanya lebih jauh ke dalam kegelapan yang abadi. Rina terjatuh lebih dalam ke dalam kegelapan. Seiring jatuhnya tubuhnya, rasa takut yang semula menyelimuti berubah menjadi keputusasaan yang menyayat hati. Namun, alih-alih merasakan kehampaan, ia tiba-tiba merasakan sentuhan dingin di sekitar tubuhnya. Tanah yang ia kira akan menelan habis tubuhnya malah terasa seperti kain halus, lembut dan tebal, seolah ia terjatuh ke dalam lapisan awan. Dalam kebingungannya, ia terhenti. Sebuah cahaya biru muncul perlahan di hadapannya, memancarkan kehangatan yang tidak biasa. Cahaya itu seperti membimbingnya, mengarahkan langkahnya ke suatu tempat yang tak ia kenal. Tanpa sadar, Rina mengikuti cahaya itu, berharap untuk menemukan jawaban atas segala yang ia alami. Ketika ia mendekat, cahaya itu berubah menjadi sebuah sosok yang tidak asing baginya. Wajah yang terbalut oleh kerudung putih, sosok yang hampir ia lupakan, ibu mertuanya, yang sudah lama meninggal. Rina terkejut, tubuhnya membeku. Ibu? Ibu mertuanya tersenyum. Kau tidak salah, Rina. Aku bukan hanya ibu mertuamu, aku juga yang mengawasi semua ini. Aku yang memberimu kalung itu. Rina terperangah. Semua yang ia alami tentang perjanjian itu, ternyata bukan sekadar kebetulan. Kau? Tapi, kenapa? Ibu mertuanya mendekat, wajahnya penuh dengan kesedihan. Aku yang membawamu ke sini. Aku yang membuatmu melakukan semua itu. Tapi aku juga yang mengubah takdirmu. Sebenarnya, perjanjian itu tidak ada. Itu semua hanya ilusi yang aku ciptakan untukmu. Rina terdiam, kebingungannya semakin mendalam. Ilusi? Jadi, semua yang terjadi selama ini, semua ketakutanku, itu semua hanya tipu daya? Ibu mertuanya mengangguk pelan. Ya, Rina. Keluargamu, suamimu, semuanya adalah bagian dari rencana besar ini. Semua penderitaanmu adalah bagian dari permainan yang aku ciptakan, tetapi tujuan akhir adalah untuk membuka matamu. Kau harus mengerti satu hal, yang sebenarnya kita takuti bukanlah apa yang ada di luar sana, melainkan apa yang ada di dalam diri kita. Rina terpaku, seakan kata-kata ibu mertuanya menembus hati yang selama ini ia tutupi dengan rasa dendam. Semua yang ia lakukan untuk balas dendam, semua yang ia percayai selama ini, ternyata hanya membawanya ke dalam lingkaran kebohongan yang tak terpecahkan. Jadi, aku tidak terjebak dalam permainanmu,
Tanya Rina dengan suara yang hampir tak terdengar. Ibu mertuanya tersenyum lagi, kali ini dengan senyum penuh kedamaian. Tidak. Kau sudah bebas, Rina. Kau telah menemukan jalanmu sendiri. Selama ini, kau terjebak dalam kegelapan karena kau tidak pernah mau melepaskan masa lalu. Namun kini, kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku hanya membantumu untuk melihatnya. Tiba-tiba, kegelapan yang mengelilingi mereka mulai menghilang, digantikan oleh cahaya terang yang menyinari tubuh Rina. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah terbebas dari segala ikatan yang mengekangnya. Saat cahaya itu menghilang, Rina terbangun. Ia mendapati dirinya kembali di rumahnya, di tempat yang ia kira sudah lama ia tinggalkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda, perasaan tenang yang luar biasa. Ia melihat sekelilingnya, mendapati suaminya yang tampak terkejut melihatnya terbangun. Semua yang terjadi seakan hanya mimpi buruk belaka. Tetapi ketika matanya bertemu dengan cermin di dinding, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di wajahnya, ia melihat sosok ibu mertuanya yang tersenyum penuh kemenangan. Dan saat itulah, Rina sadar. Ia tidak pernah benar-benar lepas dari permainan itu. Ia hanya menjadi bagian dari takdir yang lebih besar, dan takdir itu akan terus mengikutinya selamanya. Rina menutup matanya, menyadari bahwa tidak ada jalan keluar yang sesungguhnya. Semua yang ia alami adalah bagian dari lingkaran yang tak pernah bisa dihentikan. Tamat.